wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nati Alpina dengan NPM 204220237 dari kelas 5D, ingin menjelaskan PPT saya yang berjudul Mengembangkan Pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka, dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, kita memasuki materi pertama, yaitu ada pengertian pembelajaran IPS berbasis tematik. Menurut Rusman, pada tahun 2017 pada halaman 253 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik merupakan pendekatan terpadu yang melibatkan beberapa mata pelajaran, termasuk IPS, dengan mengaitkan berbagai konsep dalam satu tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat memahami konsep secara lebih kompetentif. Selanjutnya itu ada menurut Rusman pada tahun 2022 halaman 77, pembelajaran tematik dalam IPS pada kurikulum 2013 bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran seperti kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Terus selanjutnya itu ada pengertian PPK. Penguatan PPK atau penguatan pendidikan karakter adalah upaya untuk memperkuat karakter peserta didik melalui pembudayaan nilai-nilai utama dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Menurut Muhajirin Effendi pada tahun 2017 menyatakan bahwa PPK bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar dan mengoptimalkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkarakter kuat, cinta bangsa, dan siap menghadapi tantangan global. PPK berfokus pada 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalisme, integratif, kemandirian, dan gotong royong. Ada juga ciri-ciri tematik. Yang pertama itu berpusat pada siswa. Pembelajaran lebih mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Yang kedua itu ada interdisipliner, melibatkan integrasi berbagai bidang ilmu dalam satu tema pelajaran. Yang ketiga itu ada mengutamakan proses daripada hasil, lebih fokus pada proses pengembangan pengetahuan dan keterampilan dibandingkan hanya pada hasil akhir. Yang keempat itu ada kontekstual, menggabungkan tema pembelajaran dengan kehidupan nyata dan lingkungan sekitar. Yang kelima ada kolaborasi, mendorong kerjasama siswa dan memberikan ruang bagi internal. Lanjut, ada juga prinsip-prinsip pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013. Yang pertama itu ada integrasi. Salah satu prinsip utama dalam pembelajaran tematik adalah integrasi berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Yang kedua itu ada penguatan karakter pembelajaran IPS berbasis tematik, harus mencakup penguatan karakter siswa dan yang meliputi nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Yang ketiga itu ada kontekstual. Pembelajaran tematik harus kontekstual, artinya materi yang dipelajari harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat itu ada keterlibatan aktif melalui diskusi, proyek, atau kerjasama kelompok. Siswa dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya juga ada pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada ke-13. Yang pertama itu ada menuntut tema yang relevan. Langkah pertama dalam mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik adalah menentukan tema yang relevan dalam kehidupan siswa. Yang kedua itu ada integrasi mata pelajaran. Pembelajaran tematik harus mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, bukan hanya IPS. Yang ketiga itu pendekatan kontekstual. Guru perlu mengingatkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat itu ada penilaian berbasis proyek. Dalam pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik, penilaian harus dilakukan secara holistik dan berbasis proyek. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran IPS berbasis P5. Menurut Zuhaidi pada tahun 2021, fungsi utama dari pembelajaran P5 adalah untuk memperkuat pendidikan karakter dengan melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang relevan.
dengan isu-isu sosial, lingkungan, dan budaya di sekitar sekolah siswa. Pembelajaran IPS berbasis P5 memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 melalui proyek-proyek yang relevan dengan isu-isu sosial. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk melakukan penelitian, analisis, dan pembuatan produk yang berhubungan dengan topik-topik yang telah dipelajari, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih aplikatif dan bermanfaat. Lanjut, ada pengertian P5. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang dirancang oleh Kemendikbudristek. P5 dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam mengamati dan mencari solusi terhadap masalah-masalah lingkungan sekitar. Kegiatan P5 dirancang untuk menguatkan karakter dan kompetensi siswa, membantu siswa belajar dari lingkungan sekitar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan. Baiklah, di sini juga ada prinsip-prinsip pembelajaran IPS berbasis P5 pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu berorientasi pada proyek prinsip utama dari pembelajaran berbasis P5 adalah orientasi pada proyek di mana siswa terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua itu ada keterampilan abad 21. Pembelajaran berbasis P5 bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kemampuan komunikasi. Yang ketiga itu ada kontekstual dan relevan. Pembelajaran P5 harus kontekstual, artinya proyek yang dilakukan siswa harus relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya ada refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Prinsip refleksi adalah kunci dalam pembelajaran berbasis P5. Siswa harus diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka selama proyek, baik dari segi proses maupun hasil. Yang terakhir ada mengembangkan pembelajaran IPS berbasis P5 pada kurikulum Merdeka. Menentukan tema yang relevan. Tema tersebut harus menarik dan dapat mengaitkan berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara konsep yang dipelajari. Penggunaan metode aktif. Penggunaan metode aktif seperti diskusi, proyek kelompok, dan diskusi khusus sangat dianjurkan dalam pembelajaran IPS berbasis tematik. Integrasi mata pelajaran. Pengintegrasian ini membantu siswa untuk melihat hubungan suatu disiplin ilmu dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang tema yang dipelajari. Yang terakhir itu ada pendekatan kontekstual. Guru perlu mengingatkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa sehingga siswa dapat melihat relevansi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.